Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah, terutama akhwatnya yang masih ribut, juga ikhwannya yang sudah tenang, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah dengan judul Benteng Wanita Muslimah. Untuk kali ini benteng bagi wanita muslimah adalah zuhud terhadap dunia. Kenapa zuhud ini menjadi benteng? Karena dunia ini fitnah yang luar biasa besar. Allah menyatakan wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan fitnah dunia ini ada 3 pintu. Pintu pertama adalah ketika sedang mencari dunia. Ketika sedang mencari dunia, orang terkena fitnah yang luar biasa besar. Apa fitnahnya? Pertama, menyita banyak waktu sampai waktu untuk ibadah pun dilabrak, mengabaikan kewajiban, lalai kepada hak-hak Allah dan yang lain-lainnya. Yang kedua, sampai melanggar larangan Allah dan tak peduli kepada halal haramnya dunia yang dia dapatkan. Dan ini pasti akan datang. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubali fihi al-mar'u min aina akhadhal mal, amin halalin amin haramin. Di zaman itu orang-orang tidak peduli lagi bagaimana dia meraih harta, apakah halal apa haram, sudah enggak peduli lagi. Tak peduli kepada adanya riba, tak peduli kepada menipu, mencuri, tak peduli lagi kepada melanggar dan merampas hak-hak orang, menzalimi orang, asal dirinya mampu meraih dunia yang dia inginkan, baik harta, termasuk juga pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua serba dilakukan tak peduli halal dan haramnya. Itu dari sisi ketika berusaha mencari dunia. Setelah dunia ini didapat, maka fitnah yang berikutnya adalah pertama, ada kesombongan, ada ketakaburan.
Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu bisa sesat dan menyimpang. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya kaya. Dirinya punya banyak uang. Ada takabur, ada arogansi. Dan kedua, gaya hidup yang bermewah-mewahan sehingga apa? Sehingga melalaikan kewajiban. Harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Ketika orang itu melakukan atau menggunakan uangnya, kekayaannya untuk yang halal, pertama tetap akan dihisab. Yang keduanya, penggunaannya seringkali untuk bermewah-mewahan. Dan itu bermewah-mewahan termasuk penyebab pertama ditentangnya para nabi dan para rasul dahulu adalah oleh orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Kedua, coba lihat surah Al-Waqi'ah ketika Allah menjelaskan ahli neraka. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, fi samumin wa hamim, wa dhillim min yahmum, la baridi wa la karim, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Golongan kiri, sungguh celaka golongan kiri. Fi samumi wa hamim. Mereka berada dalam samum dan hamim. Samum angin yang super panas. Hamim air yang sangat banyak panas. Wa dhillim min yahmum, dan naungan awan yang juga panas. Ketika di dunia angin, air, naungan kesannya adem kan? Air seger, enak, adem. Angin kalau bertiup juga enak, adem. Naungan di tengah panasnya matahari tiba-tiba teduh, enak, adem. Ketika di dunia. Tapi ketika di neraka ini semua jadi siksaan. Dan ini akan dialami oleh orang golongan kiri. Fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum, la baridi wa la karim. Tidak ada dingin, sejuk atau kenyamanan. Siapa mereka? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mereka dulu ketika di dunia hidup bermewah-mewahan. Jadi lihat fitnah yang akan teralami oleh orang karena dunia. Ketika mencari dunia, setelah dunia itu didapat dan setelah dunia itu dipergunakan. Coba kalau orang sudah terpenuhi semua kebutuhan pokok untuk diri, keluarga, istri, anak-anaknya semua terpenuhi, lebih, dan sisa uangnya masih berlebih. Apa yang akan dia gunakan? Uang itu untuk apa? Disumbangkan, sayang. Kalau toh nyumbang sedikit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang itu digunakan untuk bersenang-senang, bermewah-mewah, dan kadang-kadang dipakai untuk melakukan kemaksiatan. Bukan kadang-kadang, malah seringkali. Karena itulah maka dunia ini merupakan salah satu jenis fitnah yang luar biasa dahsyat. Bagaimana caranya agar kita tidak terfitnah, tidak terkena dengan fitnah dunia? Bentengi diri kita dari bahaya dunia. Kata Rasul SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada dunia dan bertakwalah kamu kepada wanita. Fa inna ahlaka man kana qablakum kana fin nisa. Karena kehancuran orang-orang zaman dahulu sebelum kalian itu karena
Karena wanita. Allah menyuruh kita bertakwa kepada dunia. Apa makna takwa? Sudah kita jelaskan. Takwa itu membuat benteng antara kita dengan sesuatu yang kita takwai. Kita bertakwa kepada Allah, bikin benteng antara kita dengan murka Allah. Apa bentengnya? Taati perintahnya, jauhi semua larangan, itu yang menyelamatkan kita. Fattaqun nar, bertakwalah kamu kepada neraka. Maknanya bikin benteng antara kita dengan neraka. Apa bentengnya? Jauhi semua penyebab masuk neraka. Fattaqud dunya, bertakwalah kamu kepada dunia. Apa maknanya? Bentengi kamu dari fitnah dunia. Apa benteng dari fitnah dunia? Banyak. Dari awal kita sudah membahas dan yang sekarang adalah zuhud terhadap dunia. Apa makna zuhud? Zuhud secara bahasa diddur rugbah fahuwa khilafuha. Makna zuhud lawan dari rugbah. Apa itu rugbah? Rugbah itu punya minat, berkeinginan terhadap sesuatu, itu rugbah. Lawannya zuhud. Zuhud maknanya tidak memiliki keinginan. Umpamanya ana zahidun fi hadza. Aku zuhud terhadap hal ini. Maknanya zuhud itu tidak berminat, tidak memiliki keinginan kepada hal tersebut. Jadi zuhud ini termasuk jenis iradah atau kehendak. Baik, zuhud itu tidak berminat karena tidak suka, benci, atau mungkin saja karena tidak suka, tapi tidak benci juga. Kalau tidak suka tidak harus benci kan, biasa-biasa aja. Tapi nggak minat gitu, tanpa membencinya. Maka berkata para ulama ahli bahasa seperti dalam Qamus Al-Muhitt disebutkan bahwa fazuhud fi syai' intifa'ul iradah lahu imma ma'a wujudi karahatihi wa imma ma'adamil iradah wal karaha bihaitsu la yakunu la muridan lahu wa la karihan lahu. Wa kullu man lam yarghab fi syai'i wa yuriduhu fahuwa zahidun fihi. Zuhud tentang sesuatu, zuhud terhadap sesuatu artinya tidak ada keinginan terhadap sesuatu itu. Mungkin karena benci, mungkin karena tidak ada kebencian tapi tidak ada keinginan. Semua orang yang tidak memiliki keinginan dan kehendak terhadap sesuatu, walaupun tidak membencinya, tapi nggak punya minat, orang itu zuhud terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, zuhud terhadap dunia adalah sikap tidak memiliki minat dan keinginan terhadap dunia, baik membenci dunia ataupun tidak membenci dunia. Berkata Abi Thalib Al-Maki dalam kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub maknanya konsumsi hati. Ketika menjelaskan zuhud, beliau berkata, innamaz zuhud isqatu qimatid dunya minal qalb wa alla yakuna li syai'in ajilin fil qalbi waznun. Zuhud itu hanyalah hilangnya nilai dunia di dalam hatinya. Jadi di dalam hatinya dunia ini tidak bernilai. Dan apapun yang segera dia peroleh di dunia tidak ada harganya di dalam hatinya. Karena tidak bernilai, maka dia tidak punya minat terhadap sesuatu yang tidak memiliki nilai.
Berkata Al-Junaid ketika menjelaskan zuhud, az-zuhud khalwul qalbi amma khallat minhul yad. Zuhud itu kosongnya hati dari harta yang dimiliki di tangannya. Tangannya memiliki harta, tapi hatinya punya minat terhadap apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan oleh para ulama, definisi zuhud yang diterangkan, ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut dengan sebutan ajma'u ma qila fi zuhud wa ahsanuhu. Definisi terbaik dan definisi yang paling mencakup. Apa makna zuhud? Kata beliau, tentang zuhud yang masyru' yang disyariatkan adalah tarkur rugbah fi ma la yanfa'u fil akhirah wa huwa fudulul mubah allati la yu'anu biha ala ta'atillah ma thiqatil qalbi bima indallah. Zuhud adalah tidak memiliki minat terhadap apapun yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan tidak bisa dijadikan alat untuk mentaati Allah. Disertai dengan yakinnya hati terhadap apa yang ada di sisi Allah. Jadi inti dari zuhud adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apapun yang tidak ada manfaat di akhirat. Berbeda sedikit dengan wara'. Kalau wara' tarku ma yadurruhu fil akhirah. Wara' itu meninggalkan apa yang madarat di akhirat. Yang madarat di akhirat, pokoknya apapun itu ditinggalkan. Itu wara'. Tapi kalau zuhud, apapun yang tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan. Coba agak mikir dikit. Kalau wara' meninggalkan apapun yang madarat di akhirat. Kalau zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Saya tanya, mana yang lebih baik, lebih utama? Zuhud apa wara'? Dua-duanya ya, dua-duanya utama. Dua-duanya baik. Tapi mana yang lebih utama? Zuhud apa wara'? Wara' atau zuhud? Coba lihat. Kalau wara' tadi apa? Meninggalkan apa yang madarat di akhirat. Tapi yang tidak madarat masih dia lakukan. Seperti yang mubah. Yang mubah tidak madarat tapi tidak manfaat. Yang mubah masih dilakukan oleh orang yang wara'. Kalau yang zuhud, apa yang tidak bermanfaat di akhirat, dia tidak lakukan, dia tinggalkan. Yang dia lakukan hanya yang manfaat. Amalan orang zuhud wajib sunnah, wajib sunnah. Nggak ada yang mubah. Yang mubah tidak madarat di akhirat, tapi tidak manfaat. Mubah itu kalau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak dosa, dikerjakan, tidak berpahala juga tidak dosa. Kan gitu ya. Jadi kalau dilakukan tidak madarat tapi juga tidak manfaat, maka orang yang zuhud meninggalkan yang mubah. Lalu yang dia lakukan apa? Wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, itu zuhud. Tapi kalau yang wara', dia melakukan yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Yang haram dengan yang makruh tidak. Dari sini kita melihat bahwa zuhud lebih utama daripada wara'. Tapi dua-duanya utama. Oleh karena itu zuhud terhadap dunia adalah tidak membenci, tidak harus membenci dunia, tidak harus menjauhi dunia. Tapi hatinya tidak terkait, tidak terpengaruh oleh dunia.
hatinya memanage dunia, menjadikan dunia hanya sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah yang disebut dengan zuhud. Nah, dengan demikian zuhud bisa membentengi diri dari fitnah dunia. Ketika mencari dunia, dia tidak akan mengabaikan urusan akhirat, tidak akan meninggalkan kewajiban, tidak akan melalaikan dia dari menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia, tidak akan zalim ketika mencari harta kepada sesama manusia, tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh syariat karena melanggar larangan membahayakan dia di akhirat. Mengabaikan kewajiban karena dunia membahayakan dia di akhirat. Melanggar hak sesama manusia ketika mencari dunia itu membahayakan dia di akhirat. Maka dia akan jauhi itu sejauh-jauhnya. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sikap zuhud? Pertama, kenali nilai dunia menurut Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bandingkan itu dengan agungnya akhirat. Makanya Allah sering menjelaskan, menggambarkan sangat rendahnya nilai dunia dan tak ada apa-apa yang dibanding akhirat di banyak ayat. Contoh pertama Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Allah menyatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh ثم يهيج ثم فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Ketahuilah, kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hanyalah candaan, hanyalah kelalaian, perhiasan, saling bangga-bangga antara kalian dan saling memperbanyak harta dan anak-anak. Semua kehidupan dunia ini tak ubahnya seperti air yang mengguyur tanah, air hujan. Kemudian para petani menanam tanaman-tanaman, lalu tumbuh subur hijau. Setelah itu lalu menguning. Setelah itu lalu layu dan mati. Nah, itu gambaran kehidupan di dunia. Tak ubahnya pohon yang ditanam, lalu setelah dari biji menjadi tunas, setelah tunas menjadi sirung, namanya sirung bahasa Indonesia, tumbuhan kecil. Lalu membesar, lebat, daunnya lebat, buahnya setelah itu menguning lalu mati. Itulah gambaran kehidupan di dunia. Sedangkan di akhirat ada azab yang dahsyat dan ampunan serta keridhaan dari Allah. Dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang menipu. Lihat juga surah Al-Kahfi ayat 45-46. "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fasbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira syai'in muqtadira al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala." Kata Allah, berikan kepada mereka permisalan tentang kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit berupa hujan.
lalu menyuburkan tanah. Lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang subur. Setelah itu daunnya berguguran, tertiup angin, layu dan mati. Hanya harta dan anak-anak hanya hiasan kehidupan dunia, sedangkan keabadian amal soleh jauh lebih baik di sisi Allah, baik pahalanya maupun harapannya. Ayat-ayat yang sejenis dengan ini amat sangat banyak yang menjelaskan dunia ini singkat. Dunia ini hanya sebentar. Tak ubahnya seperti tumbuh-tumbuhan ditanam berupa biji, timbul jadi tunas, jadi batang, jadi dahan, ranting, daun, setelah itu gugur, setelah itu mati. Manusia pun seperti sangat singkat. Itu pertama. Kedua, kesenangan dunia super sangat sedikit. Dibanding akhirat jauh. Allah menyatakan qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Surah An-Nisa 77. Katakan olehmu, kesenangan dunia sedikit. Akhirat jauh lebih banyak bagi orang-orang yang bertakwa. Allah pun dalam surah Al-A'la ayat 16-17, bal tu'thirunal hayatid dunya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih abadi. Juga lihat surah Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Manusia berbangga, berbahagia dengan kehidupan dunia. Padahal tidaklah kehidupan di dunia ini dibanding akhirat kecuali hanya sedikit. Dalam surah Al-Anfal ayat 67, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kehidupan dunia, Allah lebih menginginkan kehidupan akhirat. Dari segi apa perbandingan dunia dan akhirat? Dari banyak segi. Pertama dari segi waktu. Waktu di dunia ini sebentar dibanding di alam kubur, apalagi di akhirat. Sering saya ungkit, berapa lama sih hidup kita di dunia? 60-70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Kalau 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun masih hidup, itu menderita itu. Jangankan 80 tahun, ada orang usia 50-60, tapi sudah banyak penyakit. Gulanya tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, darahnya, tensinya tinggi. Coba, itu apa yang dirasakan oleh tubuhnya itu para ruguh tuh. Kolesterol menyebabkan pegal-pegal pundak gitu ya, pinggang ke bawah. Asam urat menyebabkan jalan pun nggak bisa, bengkak. Darah tinggi menyebabkan leneng liur gitu. Gula darah yang terlalu tinggi, kita lemes segala-galanya. Coba kalau komplikasi penyakit seperti itu, apa yang dimakan? Mau makan yang sehat, sayur, buah, sayur, kacang-kacangan yang baik bagi jantung, asam urat kambuh. Mau makan yang proteinnya tinggi, ada lemak, darah tinggi, kemudian kolesterol juga naik. Mau makan yang manis-manis, termasuk buah, termasuk durian, si montong. Musangking si montong enak. Apa namanya, giung. Itu kadar gula naik, kolesterol naik, darah naik. Wah, sudah jalan teka kalayangan tuh, liur. Nikmat gak hidup seperti itu?
pulang balik ke rumah sakit, sekali dirawat, ya sakit, diinfus, disuntik, makan yang pahit-pahit, jutaan uang keluar. Nikmat nggak hidup kayak begitu? Enggak. Nah, setelah kita mati meninggalkan dunia, masuk ke alam kubur, di alam kubur jauh lebih lama. Berapa tahun? Nggak tahu. Sampai kiamat bisa ribuan tahun, puluhan ribu, ratusan ribu tahun. Kalau di alam kubur kita waliyadzubillah menderita kena azab kubur, wah rugi besar. Karena kelalaian kita di dunia, di alam kubur menderita, di akhirat yang abadi lebih menderita lagi. Jadi hidup kita puluhan tahun ini ringkas, singkat dibanding di alam kubur ribuan tahun atau ratusan ribu tahun kita nggak tahu, apalagi di akhirat selama-lamanya. Dari segi kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan dunia ini, semua kenikmatan apapun yang kita dinikmati di dunia itu hanya hitungan, ada hitungan detik, ada hitungan menit, ada hitungan jam, nggak ada yang lebih dari itu. Coba sering saya ungkit, kita lapar kemudian makan, enak, berapa menit enaknya? Sepiring pertama enak, nambah lagi piring kedua sudah kurang enaknya, habis piring ketiga sudah enak, ya enggak? Sudah burete, sudah kemerdekaan, sudah nggak bisa gerak, disuruh makan lagi nggak akan mau, dipaksa nggak enak. Hanya berapa menit nikmatnya. Terus resikonya setelah makan enak, nah itu gula naik, tensi naik, kadar asam urat naik, kemudian berat badan naik, gemrot. Begitu kan, itu di dunia. Dari segi waktu menikmati apapun yang nikmat di dunia hanya sebentar. Tidur, nikmat itu hanya jam-jam pertama. Ketika ngantuk, capek, tidur, nyenyak, iya enak. Tapi coba tidur seharian, liar. Begitulah seterusnya, ya. Adapun di akhirat tak ada batasnya dari kenikmatan yang kita akan rasakan kalau kita berada di dalam kehidupan di surga yang bahagia. Karena itulah maka Allah mengingatkan dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas 79 dan 80 tentang orang terkaya di dunia pada zamannya. Zaman Fir'aun. Siapa yang terkaya? Si Qarun. Allah berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا صَابِرٌ. Keluarlah si Qarun menemui kaumnya dengan perhiasan yang dipakai. Keluar semua perhiasan dipakai. Kalung, gelang, cincin, gengge itu gelang kaki. Jadi kalau berjalan tuh kayak kuda lumping, kerincing gitu. Berkatalah orang-orang yang terpesona dengan kehidupan dunia, duh celaka. Seandainya kita pun memiliki harta seperti yang dimiliki oleh si Qarun, dia memperoleh bagian kekayaan yang sangat banyak. Orang banyak kabita, banyak tergiur, teriming-iming, terobsesi ingin seperti si Qarun. Itu sikap orang yang duniawi oriented, orientasi hidupnya hanya dunia. Tapi berkatalah orang-orang yang berilmu, celaka kalian. Pahala akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Tapi ini tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang sabar.
Sekalipun demikian, sekalipun kita sudah membeberkan, menjelaskan dunia nggak ada apa-apanya, akhirat jauh lebih berharga, tetap orang teh lebih mengejar dunia dengan mengabaikan akhirat. Dalam surah Al-Qiyamah 20 dan 21 Allah menyatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa yadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan kalian lebih mencintai dunia yang segera dan mengabaikan akhirat. Lihat Al-Quran surah Ibrahim ayat 3. Ini teguran dari Allah Azza wa Jalla. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Orang-orang yang lebih mencintai dunia dibanding akhirat. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan mereka menyimpang ke jalan yang sesat. Merekalah orang yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Lalu Allah berikan ancaman, ini warning. Jangan sampai kita kena ancaman ini. Dalam surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 39, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang togo itu melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahimlah tempat kembali dia nanti di akhirat. Lihat lagi surah Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang lebih menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, hidupnya seluruhnya untuk dunia, kerja keras, menghabiskan waktu, pikiran, perasaan, all out, sampai keluarga pun diabaikan. Ada orang yang mencari dunia, ba'da subuh berangkat, pulang ba'da isya untuk mengejar dunia. Ketika dia berangkat, anak-anaknya masih tidur. Ketika dia pulang, anak-anaknya sudah tidur. Dia hanya ketemu istri. Nyaris anak-anaknya nggak kenal bapaknya, karena nggak pernah bertemu. Adakah yang begitu? Ada, banyak. Berhasil enggak? Allah menyatakan nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Kami berikan apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia sedikit pun. Mereka tidak akan dirugikan di dunia. Dikasih, sukses ini orang, karirnya nanjak. Dedikasinya kepada dunia, kepada pekerjaannya tinggi. Karirnya naik terus, pangkat jabatan naik, gajinya naik, fasilitas yang diberikan naik, kaya raya. Tapi apa kata Allah? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Karena mengabaikan akhirat, mengabaikan kewajiban, mengabaikan larangan sehingga dilanggar dalam kehidupan dunia demi mengejar dunia. Ayat-ayat yang semakna dengan ini amat sangat banyak. Hadis yang menjelaskan hinanya dunia lebih banyak lagi. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatsu famarra bi juda usuk mayyit
fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi. Suatu saat Rasulullah SAW masuk ke pasar. Orang-orang mengerumuninya. Lalu beliau menemukan bangkai anak kambing yang putus daun telinganya. Lalu oleh beliau diambil, dijiwir, digiwing-giwing. Sambil berkata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kamu yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat berkata, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bih. Kami tidak ingin sedikit pun membeli ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa dimakan. Nambah kerjaan aja, harus dikubur gitu ya. Nggak mau membeli 1 dirham. Kata Nabi SAW, atuhibbuna annahu lakum. Kamu mau nggak ini saya kasih gratis untuk kalian? Mereka berkata, wallahi law kana hayyan kana aiban fih li'annahu usuk fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah, seandainya binatang ini hidup, dia punya aib karena daun telinganya putus. Apalagi dia sudah mati. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi ladunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina menurut Allah dibanding bangkai ini menurut kalian. Bangkai itu nggak ada orang yang minat, jangankan dibeli. Dikasih gratis juga nggak mau gitu. Karena apa? Hinanya bangkai binatang itu menurut kita. Dunia beserta isinya lebih hina menurut Allah dibanding bangkai itu menurut kita. Nih gambaran hinanya dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Kedua, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhd. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Berkata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbatan ma." Seandainya dunia di sisi Allah ada nilai, ada harga, walaupun seharga sehelai sayap seekor nyamuk, itu pun gak berharga ya. Jangankan sehelai sayap, dengan nyamuknya sekarung berharga enggak? Mungkin lumayan ada, bisa jadi pakan ikan merennya, bisa jadi para manuk gitu, ada sedikit nilainya lah. Seandainya dunia di sisi Allah punya nilai sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir nggak akan dikasih minum walaupun seteguk air. Karena kedurhakaan mereka, ini ada harganya nggak akan dikasih. Seandainya. Tapi karena dunia ini tak bernilai, orang kafir, orang yang durhaka juga dikasih. Karena harta bukan simbol kemuliaan, bukan simbol keridhaan Allah Azza wa Jalla, karena tidak bernilai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan sahabat namanya Hudair. Lalu Nabi berkata, ya Hudair, ma akalta, wahai Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dijawab, al-laham wal laban. Aku makan daging dan susu. Berarti ini orang punya. Lalu Nabi berkata, thumma yasiru ila madza? Makanan yang kamu makan, daging, susu, nanti setelah kamu makan akan berubah jadi apa? Setelah keluar dari tubuhmu. Kata Hudair, yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah.
Dia akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahulah, jadi kotoran. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Lihat, sehina itu dunia dan isinya menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Makanya tak heran orang kafir, orang durhaka, para penentang dakwah oleh Allah Azza wa Jalla dikasih dunia, tidak tanggung-tanggung, banyak. Ada orang kafir tapi kaya? Banyak. Malah yang terkaya di dunia, di Indonesia rata-rata orang kafir. Ada orang kafir tapi berkuasa, punya pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas. Banyak. Jauh lebih banyak daripada orang-orang Islam. Kenapa? Karena dunia dan isinya tidak ada harganya. Alias hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah seorang muslim tidak memiliki minat kepada dunia kecuali sebatas yang dia butuhkan untuk bisa bahagia di akhirat. Dia butuh harta sekedar untuk bisa melakukan ibadah. Dia makan agar kuat, sehat, agar ibadahnya berkualitas maksimal. Karena kalau lapar, lemas, sakit nggak bisa maksimal. Dia minum juga begitu. Dia mencari harta agar bisa menunaikan kewajiban atau hak Allah dengan harta. Keluarkan zakat, infak, sedekah, nolong orang, membantu fisabilillah, dakwah, pondok, pesantren, masjid, madrasah Islam. Itu akan menjadi pahala jariah yang menguntungkan di akhirat. Orang yang zuhud akan menggunakan semua harta atau apapun yang dimilikinya sebagai alat untuk bisa berbahagia di akhirat nanti. Itu orang yang zuhud. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bimadza yarji'." Demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke lautan. Angkat jari air yang menempel di jari itulah dunia, sedangkan lautan samudra yang sangat luas itulah akhirat. Seluruh kenikmatan dunia ibarat setetes air yang diperebutkan oleh seluruh makhluk di dunia. Makhluk di dunia ini bukan hanya manusia aja ada berapa miliar dalam satu waktu sekarang. Saya nggak tahu berapa miliar jumlah manusia sekarang di dunia. Selain kita ada makhluk lain, binatang jauh lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Ada jin. Mereka dapat jatah rizki dari yang setetes air tadi. Binatang juga dapat rizki dari yang setetes air tadi. Kita juga setetes air dibagi-bagi ke seluruh makhluk di alam dunia. Kita merasakan walaupun setetes terbagi-bagi, mungkin kita kebagian dari satu tetes itu 0,00000 meureun 1000 mah. Satu. Sedikit sekali. Tapi dengan sedikit sebagian dari kita sudah merasa lebih dari cukup ya. Punya rumah, punya mobil, punya deposito, punya tabungan, punya uang cash, punya tanah dan seterusnya. Itu hanya sebagian kecil dari setetes air. Bayangkan di akhirat satu samudra. Dibagi-bagi ke jumlah yang jauh lebih sedikit. Hanya di surga dibagi, yang ke neraka enggak. Sedangkan makhluk manusia dan jin ya
Yang ke surga dengan yang ke neraka. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang ke neraka. Yang ke surga lebih sedikit. Binatang sudah nggak kebagian rizki di akhirat sudah. Padahal jumlah binatang jauh lebih banyak daripada manusia dan jin. Binatang sudah berarti jatah untuk jin dan manusia lebih banyak. Jin dan manusia juga nggak semua dapat. Yang ke neraka nggak dapat nikmat rizki dari Allah Azza wa Jalla, kesenangan nggak dapat. Ini yang ke surga aja lebih sedikit lagi memperoleh bagian satu samudra air. Makanya tak heran kalau kenikmatan di surga itu nggak bisa dihayalkan. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Setelah di dalam surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak akan mengetahui kenikmatan kebahagiaan apa yang kami sembunyikan untuk mereka. Ketika menjelaskan ayat ini, Nabi SAW berkata bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit, terkhayalkan, terbayangkan dalam pikiran manusia. Seindah apapun kita membayangkan indahnya surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah lagi daripada khayalan kita. Coba aja apa yang diterangkan oleh Quran, oleh hadis, bahwa pertama kita abadi di sana selama-lamanya. Itu pertama. Kedua, setiap detik laki perempuan bertambah kecantikan dan kegantengannya karena terhembus oleh angin surga. Sehingga ketika ahli surga pulang ke istrinya, bidadari surga di sana, suami itu olohok, ngembang kado. Apa olohok? Bengong melihat istrinya. Lalu dia bilang, demi Allah, engkau jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Kata istrinya gimana? Sama, olok, demi Allah, engkau jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Itu setiap detiknya begitu tuh. Tidak pernah ada sakit, tidak pernah ada ngantuk, tidak pernah ada tidur, tapi tidak capek ya, tidak lelah. Tidak ada kelelahan. Karena apa? Ngantuk dan tidur pada saat harus bersenang-senang itu kerugian. Tapi di dunia kita ngantuk dan tidur karena memang kebutuhan. Kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh kondisi kita yang super lemah. Kalau nggak ngantuk, nggak tidur, kita lelah, kita capek, kita ambruk, bisa sakit, bisa mati. Makan, minum juga begitu. Istirahat juga begitu karena butuh. Kalau di akhirat, di surga, makan, minum bukan karena butuh. Makan bukan karena lapar, nggak ada lapar di sana. Minum bukan karena haus, bukan karena nggak ada haus di sana. Tapi murni untuk merasakan, menikmati lezatnya makanan, minuman yang ada di sana. Tanpa harus mikir efek. Kalau di dunia kan, makan durian nih pasti darahnya naik nih. Gulanya naik nih. Kolesterol naik, siap-siap aja pegel-pegel di pundak, di punduk gitu kan. Siap-siap minum obat, siap-siap kontrol ke rumah sakit. Kalau mau makan enak, resikonya kan gitunya. Ini hanya akan dirasakan, dialami oleh orang yang
sudah sepuh 40 tahun ke atas. Kalau mungkin masih 20-30 memakan apa serba masuk tuh. Tapi tetap efeknya nanti jangka panjang. Setelah di atas 40 tahun yang makanannya sekarang tidak terjaga. Coba lihat nanti. Bukan ngadoakeun. Ngadoakeun masing sehat. Tapi warning, ini peringatan. Jaga kesehatan sejak sekarang, tetaplah bergerak olahraga tanpa mengabaikan kewajiban, tetaplah jaga pola makan, tidur yang cukup, pola hidup yang sehat. Jaga supaya nanti 40 ke atas itu masih sehat gitu. Tidak jadi beban orang lain gitu. Nah, jadi lihat bahwa dunia dibanding akhirat itu tidak ada apa-apanya. Coba perhatikan gambaran Nabi SAW tentang surga. Kata beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau bersabda, "Maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. La ghadawatun fi sabilillah aw rauhatun khairu minad dunya wa ma fiha." Satu jengkal tempat kalian di surga nanti jauh lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan isinya. Keberangkatan kalian di jalan Allah Azza wa Jalla, baik ketika lelahnya ataupun ketika istirahatnya, jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang zuhud. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu orang asing atau hanya sekedar lewat saja. Karena memang fase kehidupan kita harus melewati fase kehidupan di dunia, tapi sekedar lewat. Lewat beberapa tahun, beberapa puluh tahun, ada yang hanya beberapa bulan bayi sudah meninggal. Hanya beberapa belas tahun anak-anak sudah meninggal. Ada yang sudah sepuh, 70, 80 tahun baru meninggal. Lewat saja. Setelah itu ditinggalkanlah dunia, masuk ke alam kubur, menjalani kehidupan di alam kubur yang lebih lama. Sampai kiamat, setelah kiamat terjadi lanjut kehidupan ke alam akhirat, di sana alam yang abadi. Di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Allah menyatakan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kenapa sebenarnya? Gak akan ada akhirnya. Nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada musnahnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keterangan Al-Quran dan hadis tentang zuhud. Kita lanjut bagaimana keterangan para sahabat dan para ulama tentang zuhud dan pembagian zuhud. Zuhud itu ada beberapa jenis. Sayang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini dan kelanjutan tentang zuhud ini akan kita teruskan insya Allah tahun depan, setahun lagi ya, bulan Januari. Di hari Kamis ketiga seperti sekarang ini ya. Kita libur dulu setahun, insya Allah setahun yang akan datang kita akan kembali. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kita masuki sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika ibu kita tidak zuhud, masih memikirkan dunia, harta waris ditahan walau sudah 20 tahun lewat ayah wafat. Tapi ibadah-ibadah sunnahnya rajin. Bagaimana sikap saya terhadap ibu? Karena saya dan anak-anak yang sudah ditinggal ayahnya sangat membutuhkan biaya hidup.
Yang ditahan rumah, karena jika dijual sebagian atau dipotong sangat tidak mungkin posisi yang hanya sepertiga bagian saya. Iya, ketika ayah mati, kemudian orang tua dari ayah, ibu, dan bapak ayah ini sudah tidak ada, yang tinggal hanya istri dan anak-anak. Anak-anaknya terdiri laki dan perempuan secara lengkap. Maka ahli warisnya cuma istrinya dan anak-anaknya. Istrinya dapat 1/8. 7/8 untuk anak-anak. Anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Adik kakaknya nggak dapat karena terhalang oleh adanya anak. Jadi ketika ayah wafat, wajib segera dibagikan. 1/8-nya untuk istrinya, sisanya untuk anak-anaknya. Itu hak masing-masing ahli waris. Kalau ditahan tidak dibagikan, pertama zalim karena menahan hak anak-anak terhadap warisan tersebut. Kedua, dikhawatirkan ada pihak yang memakan yang bukan bagian. Nanti untuk si bungsu lagi kuliah, skripsi, butuh biaya, dijual sebagian. Karena itu bukan hak dia yang sepenuhnya, ada hak orang lain. Yang itu yang sakit dijual sebagian. Belum dibagi juga. Nah khawatirnya begitu, zalim ya. Apa yang harus dilakukan ke ibu? Kasih tahu ibu. Sayang terhadap ibadahnya, rajin sunnahnya, apalagi yang wajibnya ya. Nggak mungkin sunnah terus yang wajibnya ditinggalkan, nggak mungkin. Kalau yang sunnah dilakukan, yang wajibnya pasti lebih dijaga. Sayang kepada ibadahnya. Jadi kasih tahu bahwa ini wajib gitu. Apalagi tadi disebutkan anak-anaknya butuh. Tapi nggak bisa ngambil haknya, terhalang. Kasih tahu ibunya, kalau ibu khawatir bisi beak, jamin enggak, hak ibu tetap ada. Rumahnya dijual dengan harga yang tinggi, belikan rumah untuk ibu, bagian dari ibu. Gitu saja ya, kasih tahu saja ibu, mudah-mudahan mengerti, faham, dan semoga Allah kasih hidayah dan kemudahan. Ustaz mohon doa dan nasihatnya agar anak bisa terus semangat untuk hadir di kajian. Iya, semoga yang bertanya ini hadir terus di kajian. Saya nasihatkan yang bertanya ini hadir ya di kajian. Sudah tuh kasih nasihat. Izin bertanya Ustaz, apa saja keuntungan dan keutamaan hadir di kajian? Banyak. Pertama, selama ngaji kita dikasih rahmat, sakinah, ampunan, maghfirah, dan di sini ada banyak malaikat yang hadir. Adanya malaikat, pertanda rahmat, barokah, kebaikan turun. Diterangkan suatu hadis sahih riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu membaca Quran dan membahas isinya, ngaji, kajian, kecuali para malaikat akan datang berkerumun kepada mereka. Allah juga turunkan rahmatnya, curahkan rahmatnya, Allah turunkan sakinah, dan Allah puji-puji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. 4. Terus selama kita ngaji, para malaikat itu ngapain? Mereka bersolawat untuk kita.
Apa maknanya? Sholawat malaikat untuk kita adalah memintakan ampunan dan rahmat. Selama kita ngaji, para malaikat berkata, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka. Terus begitu. Dan malaikat yang kayak gini bukan satu dua. Itu memenuhi dari tempat kajian sampai ke langit dunia. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan begitu. Dan doa mereka pasti dikabul. Maka sadar tidak sadar, terasa tidak terasa, selama ngaji ini dosa-dosa kita berguguran, rahmat Allah tercurah, ada sakinah, ketentraman jiwa. Efek dari rahmat membuat hati kita melunak. Hati kita luluh, tidak keras lagi, tidak bandel lagi. Sikap kita lembut, tidak kasar lagi. Efek dari sakinah, tambahnya iman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada. Jadi rahmat dapat, sakinah dapat, naungan para malaikat, pujian Allah, doa istighfar para malaikat, ampunan juga dapat, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pahala juga dapat pasti. Terus kita dapat ilmu lagi. Kalau tidak ngobrol. Setelah ilmu dapat, menambah wawasan, menambah hidayah. Ilmu ini hidayah. Ilmu ini penyebab menguatnya keimanan. Ilmu ini penyebab lapangnya dada. Ilmu ini cahaya yang menerangi jalan hidup kita, pikiran dan hati kita. Dan kelak di akhirat menerangi kita ketika kita nyebrang sirat. Jembatan yang terbentang di atas neraka, gelap, licin, kecil. Nggak ada cahaya. Cahaya diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar iman amal soleh yang dilakukannya di dunia. Oleh karena itu banyak sekali keutamaan dari kehadiran kita di kajian seperti itu. Jangan abaikan kajian ya. Karena keuntungannya sangat banyak. Apakah dalam mengikuti kajian kita harus pilih-pilih kajian dan ustadznya? Kalau harus pilih-pilih, apa saja kriteria? Wajib pilih-pilih. Dalam hal apapun, termasuk urusan dunia. Kita mau belanja durian. Apa kita ngomong, pokoknya asal durian lah. Enggak. Sebab durian itu macam-macamnya banyak. Ada yang masih mentah, ada yang busuk gitu kan, ada yang tidak manis. Satu jenis durian jenisnya ada beberapa, ada bawor, ada petruk, ada musangking, ada duri hitam, ada simontong. Kok terakhir simontong disebutnya ya. Macam-macam. Simontong juga gak semua manis. Ada yang dingin, ada yang mangkal. Jadi kita harus pilih iya. Selektif iya, rugi, mahal itu. Gimana cara milihnya kita emang gak tahu. Suruh si emangnya yang milih. Lalu kita coba, kalau manis beli, kalau enggak ganti. Begitu ya. Demikian juga membeli baju, asal baju dipilih, ya dipilihlah. Warnanya, potongannya, ukurannya. Kalau asal ngambil pas dipakai sereg gitu ya. Kita ukurannya 4XL yang diambil S, ya nggak muat lah. Semua milih gitu. Termasuk guru, iya. Apa kriterianya? Ya, pertama, lurus nggak pemahamannya? Benar nggak dia memiliki background pendidikan agama? Menguasai bahasa Arabnya, menguasai ulum syariahnya, dia pernah belajar bahasa Arabnya,
pernah belajar ilmu Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan semua ilmu-ilmu yang dijadikan sebagai alat untuk memahami agama. Baik mondok pesantren atau kuliah di Universitas Islam. Jangan hanya mengandalkan kemampuan retorika dan melawak saja. Tapi itu yang paling banyak disenangi. Menghibur, ketawa lebih lucu daripada pelawak. Pelawak disuruh ngelawak 1 jam habis bahan tuh. Gak akan mampu kayaknya. Tapi penceramah yang lucu 2 jam itu bisa loh. Lebih lucu. Ngakak terus dari awal sampai akhir. Pelawak melawak belum tentu diketawain ya, belum tentu lucu. Banyak cerita pelawak yang gagal membuat orang tertawa. Tapi penceramah lebih banyak, lebih jago melawaknya. Tapi ilmunya nol. Akhirnya apa? Dia kurang hati-hati dalam menjelaskan, mengutip hadis, padahal hadisnya mungkin dhaif, bahkan mungkin palsu, peribahasa dalam bahasa Arab juga dianggap hadis. Dia lebih banyak ngarang cerita-cerita yang fiktif, sekedar untuk membuat orang tertawa. Nah, akibatnya begitu tuh ya. Jadi pertama, pemahamannya lurus apa tidak? Punya keilmuan yang memadai atau tidak. Ada yang punya keilmuan tapi metodologi dia dalam memahami Quran dengan ro'yunya, dengan perasaannya, bukan dengan ulum syariah yang dimilikinya. Kalau ada orang yang sudah pernah belajar di pesantren, di perguruan tinggi Islam sampai S3 doktor, apa dia berhak ijtihad? Tidak. Karena dia belum sampai pada level mujtahid. Yang bisa dia lakukan adalah merujuk kepada ulama, membahas kitab. Maka kajian-kajian kita itu selalu berfokus ke kitab. Karena kitab ini hasil ijtihadnya para ulama, diambil dari Quran, sunnah yang sahih, ucapan para sahabat, maka bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau kita bukan ulama, lalu kita langsung ambil dari Quran. Quran mengatakan, menurut saya penafsiran ayat ini gini. Dia menafsirkan saya dengan kebodohannya, bahaya. Nabi berkata begini, kata saya, menurut saya perkataan Nabi ini begini. Disyarah oleh dia, itu bahaya. Ambil syarah dari para ulama. Ketika ayat ini menyatakan begini, ambil. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini begini. Imam Ibnu Jarir Al-Tabari ketika menafsirkan ayat ini begini. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini begini, begitu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Apa penjelasannya? Berkata Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini begini. Nah itu. Itulah yang bisa dilakukan oleh seorang ustadz, bukan ijtihad sendiri. Jadi kriteria pertama keilmuan, kedua pemahaman. Pemahaman lahir dari metodologi yang benar. Ya, kalau metodologi salah, memahami Quran sunnah dengan royo, dengan akal, dengan tradisi, dengan kebiasaan, dengan budaya, dengan kultur, wah itu bukan alatnya, dipastikan akan menyimpang dari pemahaman yang benar. Ya. Jika anak open PO, naon PO teh? Pre-order. Dengan sistem DP di awal. Naon DP? Dipanjer. Apa uang tersebut boleh Anda pergunakan untuk keperluan selain untuk beli bahan baku? Misal untuk kebutuhan sehari-hari. Loh nanti untuk beli barangnya, untuk bikin pesanannya gimana? Umpamanya, ada orang yang pesan bala-bala 100 ribuan. Gitu ya. Oleh kita ke restoran Padang makan. Habis 100 ribu. Terus bahan untuk bikin bala-balanya gimana? Jadi gunakan dulu uang itu untuk membeli bahan bala-bala.
ada untungnya, ada sisanya, itu yang kita pergunakan ya. Jangan sampai dipergunakan dulu untuk kita, pas nanti proyek yang dipesannya tidak bisa dilaksanakan. Gitu-gitu. Ini contoh yang sederhana. Umpamanya pre-order pesan bala-bala 100.000. Ya. Nih DP di awal. DP-nya nggak mungkin 100.000 kan 50-nya. 50.000 tuh. Langsung ke restoran Padang makan habis. Terus gimana bala-balanya? Tunaikan dulu amanah, tunaikan dulu hak orang lain, baru ambil hak kita. Jangan sampai hak kita dulu diambil, ternyata mengambil hak konsumen kita. Nanti kita khianat. Apa boleh memberi uang hadiah kepada instansi pemerintah untuk mendapatkan suatu proyek? Nggak boleh, itu sogok, itu suap. Dan kalau pejabat pemerintah, instansi pemerintah melakukan itu masuk gratifikasi ya. Bisa di apa? Bisa ditahan. Dikarenakan terpaksa, sebab apabila tidak diberikan tidak akan dikasih. Terpaksa berbuat maksiat nggak boleh. Karena kalau kita nggak dapat proyek itu, mati nggak kita? Enggak, masih banyak usaha lain yang halal ya. Ini gratifikasi. Yang nyogoknya kena pidana, yang disuapnya juga kena pidana. Itu di dunia. Di akhiratnya, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk ke dalam neraka. Bismillah, alhamdulillah, anak yang sedang libur pesantren kelas 7 sekarang hadir di sini. Lompatan itu gitu. Mohon nasihat agar anak-anak kami istiqomah belajar di pesantren. Besok atau lusa ya, saya ada safdah ke Majalengka dan Kuningan, terus lanjut ke Subang. Salah satu tempat yang saya kunjungi adalah pondok pesantren Al-Irsyad yang ada di Kuningan. Itu hari terakhir, besoknya libur. Materinya apa? Tetap istiqomah selain di rumah. Jadi itu materi di sana, bukan di sini. Dan sekarang sudah tidak mungkin waktunya untuk menjelaskan. Ikuti saja nanti ya, anak-anak yang sekarang pesantren. Nanti liburan pertama, tetaplah murojaah. Mengulang-ulang hafalan. Hafalan Quran jangan sampai menyusut. Jangan sampai berkurang, jangan sampai lupa. Ya. Tetap ulang-ulang, kalau perlu tambah. Nanti pas masuk ke musyrif setor, oh sudah banyak tambahannya. Ya, itu pertama. Yang kedua, tetaplah jaga sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Gusur abinya, kalau abinya masih ngorok, ya bangunkan, abi hayu ke masjid gitu. Ketiga, hindari dua hal. HP, TV. Kalau sudah lama nggak pegang HP karena pesantren nggak boleh, pas pulang itu, kangennya ke HP. Akhirnya seharian, orang tua jangan kasih. Jangan kasih. Kalau toh dikasih HP, gunakan sebagai media untuk memurojaah. Setel murotal si anu. Dengarkan, lagunya enak, kemudian hafalannya menjadi bertambah mutqin, bertambah mantap. Ya, hindari TV, ya, hindari HP. Maka itu merusak hafalan, merusak juga akhlak nantinya ya. Nah, selebihnya nanti ikuti kajian online-nya di hari Sabtu ya. Nanti diumumkan. Lihat aja status saya nanti ada di sana.
Berikut titipan dari kakak saya yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Dianya datang nggak? Harusnya datang agar langsung. Ia ketika ribut dengan suami, sang suami selalu mengeluarkan kata-kata yang buruk. Sampai berkata, kapan kamu mau matinya? Aduh, saya nggak ridho kamu tidak masuk surga. Saya nggak ridho kamu tidak masuk surga. Sang istri sudah bilang jika ingin menikah lagi silakan agar sesuai keinginannya. Dan banyak hal lain yang terjadi. Bagaimana hal yang seharusnya sang istri lakukan? Apakah bertahan, apa berpisah? Pertama, kalau sesuatu masih bisa diperbaiki, perbaiki. Nah, kalau suaminya marah seperti itu, pertama, berupayalah untuk tidak membuat suaminya marah. Berupaya untuk tidak memancing emosi. Itu yang pertama. Tunaikan hak-hak suami sebaik mungkin. Jangan dulu menuntut hak pribadinya. Tunaikan hak orang lain, nanti ada feedback dari itu. Kedua, kalau terkadang terjerumus ke dalam kesalahan, segera akui, segera minta maaf. Dan berjanji untuk tidak mengulang kembali. Kadang-kadang yang membuat suami emosi bukan karena kesalahan istri, tapi ngeyelnya istri terhadap kesalahannya. Akhirnya ributnya besar. Lalu istri ngomong ke orang-orang, kesalahan saya cuma kecil, cuma ini, tapi marahnya. Umpamanya, bikin kopi kemanisan. Suaminya bilang, ini kalau kamu ini kayak pertama aja ngasih kopi, ini kemanisan tahu, umpamanya. Itu salah, langsung afwan, maaf, dibikin kopi baru. Kurangi gula, beres. Nah, yang bikin suaminya marah itu setelah ini kemanisan. Seharusnya si istri ngomel, biasanya juga segini, gak pernah protes. Kayak gitu, balik melotot. Kamu tahu gak? Saya capek ngurus ini, ngurus itu, kamu tinggal duduk enak. Terus ngeyel di atas kesalahannya. Maka suami semakin tersinggung. Akhirnya menjadi pertengkaran besar. Akhirnya keluar kata-kata itu. Kadang-kadang udah cerai aja kan gitu. Lalu si istri ngadu ke orang-orang. Kesalahannya cuma bikin kopi kemanisan. Nah itu. Lalu orang-orang menyudutkan suami. Alah cuma gitu aja marahnya kok besar. Padahal bukan itu penyebab besarnya kemarahannya. Itu apa? Si istri tidak merasa bersalah dengan kesalahannya. Ngeyel di atas kesalahan, malah membalik-balikan kepada suami. Mengorek-ngorek kesalahan suami. Itu yang membuat kemarahannya besar. Jadi kalau bersalah segera minta maaf, akui kesalahan, betulkan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya. Nah, kalau sudah semaksimal kita memperbaiki, tapi dia tetap begitu karena karakter buruknya, kalau dilanjutkan juga awet tapi rajin. Dan banyak madarat, ibadah menjadi tidak tenang, hati selalu sakit terzalimi, maka dibolehkan mengajukan khulu atau gugat cerai. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa Salafi sering dikaitkan disamakan dengan Wahabi? Dan hal ini dipakai untuk menyudutkan Salafi. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, istilah Salafi ini sudah ada muncul. Setelah muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang fokus kepada tauhid, pemberantasan syirik, orang-orang yang melakukan amalan-amalan syirik ini tersinggung. Kebetulan dulu di abad kedua ada
aliran Wahabi yang ekstrim. Dan buruk citranya. Akhirnya disematkanlah sebagai Wahabi untuk mencoreng citra pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah, oleh karena itulah maka kemudian kita berupaya menghindarkan istilah Wahabi. Karena sudah tercoreng citranya. Lalu kita fokus memahami Al-Quran Sunnah menurut pemahaman generasi salaf. Dan begitu seharusnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Lalu kita tekankan itu. Dan pengikut salaf adalah salafi. Tapi kemudian ajaran salafin ini sama dengan misi yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal tauhid. Akhirnya dikait-kaitan. Salafi ini baju baru dari Wahabi. Padahal dari aspek fikih jauh berbeda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bermadhab Hambali. Salafiyin bisa Syafi'i, bisa Hambali, bisa Hanafi, bisa Maliki. Tidak berpegang kepada satu madhab saja. Tidak anti kepada madhab, tidak mewajibkan madhab. Dan ada di kalangan salafiyin yang bermadhab. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau bermadhab Hambali. Muridnya Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Katsir itu bermadhab Syafi'i. Beda madhab dalam masalah fiqih, sama-sama salafi. Karena apa? Metodologi dalam memahami Quran Sunnah merujuk kepada generasi salafus saleh. Jadi intinya orang-orang yang menyebut salafi Wahabi ingin mencoreng citra ini sebagai kelompok yang jauh lebih buruk, lebih sesat, lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Disebut intoleran. Padahal paling toleran. Pernah nggak ada kalangan salafi Wahabi yang membubarkan pengajian orang lain? Enggak. Pernah nggak ada yang nyebut nama atau kelompok? Enggak. Salah satu di antara kode etik ketika berdakwah anti nyebut nama, kelompok atau organisasi atau partai. Saya pribadi tidak boleh. Umpamanya menyebut nama orang si anu sesat, nama umpamanya organisasi anu sesat, enggak. Kode etik. Makanya saya umpamanya ngisi di radio dan TV Roja. Ada panduan, tidak boleh menyebut nama. Tidak boleh menyebut sebuah kelompok. Tidak boleh menyebut organisasi, ormas. Tidak boleh menyebut partai dan seterusnya. Tidak boleh berpolitik, menggiring opini massa untuk mendukung partai tertentu, calon tertentu, enggak. Kalau tuh ada itu oknumnya. Tapi kita sepakat enggak. Oleh karena itulah maka kita tidak pernah menyebut. Yang kita sebut amalan. Amalan ini begini menurut Quran Sunnah, menurut para ulama begini. Amalan ini begitu. Tidak pernah menyebut. Siapa yang mengamalkannya pokoknya terserah. Tapi akhirnya orang yang mengamalkan amalan-amalan yang menyimpang akhirnya tersinggung. Mereka mah tidak segan-segan menyebut nama orang, nama kelompoknya dan seterusnya ya. Nah, jadi begitu yang terjadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah ana berdosa jika merasa terganggu dengan suara murotal di masjid, terutama waktu menjelang adzan subuh? Soalnya di kampung ana suka sekali sholawatan dan sel murotal pakai toa masjid. Ada nggak ulama yang membahas ini? Ada. Di antara Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis. Tipu daya iblis. Salah satunya adalah tipuan iblis itu, salah satunya
adalah mendorong orang untuk sum'ah dengan ibadah yang dilakukannya lalu mengganggu orang sekitarnya. Baca Quran keras-keras, baca zikir keras-keras, ya. Pertama itu sunnah, dan yang sunnah afdolnya sudah kita bahas di Kamis yang lalu, disembunyikan, dirahasiakan agar tidak riya, agar tidak terhapus amal-amalnya karena ingin dipuji orang. Kedua, mengganggu. Ada orang yang sholat, kita zikir keras. Terganggu nggak? Terganggu. Bukankah di dalam sholat juga dia zikir, kita zikir jadi klub? Kan zikirnya beda. Si orang yang sholat sedang baca Fatihah, dan kita baca Quran surah yang lain. Mengganggu enggak? Mengganggu. Sama-sama baca Quran tapi mengganggu. Dan ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk masjid, orang-orang sholat sunat, kemudian saling mengeraskan suara, saling mengganggu satu sama lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, la tajharu ba'dukum ba'da bil qiraah. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan suara kalian terhadap yang lain. Saling mengganggu. Padahal lagi salat. Apalagi sekarang ini orangnya kemana tapi nyetel murotal, nyetel sholawatan, nyetel zikir, apalagi nasyid, pakai toa. Orang di rumah ada yang sedang sholat, ada bayi yang sedang tidur, ada orang yang sakit lagi istirahat, ada yang sedang baca Quran, terganggu. Ada gangguan ini? Iya. Dosa enggak? Ya, ini kata Ibnu Jauzi termasuk talbis iblis. Dia merasa ibadah, tapi ternyata memberi madarat ke orang, ya, mengganggu kepada orang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja, dan mohon maaf tidak semua tanya jawab terbahas karena terbatasnya waktu. Sebentar lagi adzan zuhur. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.